Bismillahi wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan diskusi kita, pembahasan kita, sharing kita, berbagi kita, tukar pikiran kita tentang gambaran zaman mungkarat. Untuk dimaklumi oleh pemirsa bahwa kami tidak mengajarkan kepada pemirsa yang berbahagia, namun lebih kepada berbagi, sharing, diskusi, di mana kita sebagai manusia tetap kita berada di dalam kealpaan, kelupaan. Kita sebagai manusia biasa selalu pasti kita melakukan yang namanya kesalahan. Pasti kita juga bisa terjerumus ke dalam jurang. Nah, disitulah maka kita menurut agama itu dituntut untuk selalu saling nasihat menasehati. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia. Pengalaman hidupku banyak ku jumpa, pahit dan manis sudah ku rasa. Kalau anakku tidak bersama, berbagai bahaya tergambar nyata. Bagai bahaya tergambar nyata. Kita serahkan nahdlatul watan, lahir dan batin kepada Tuhan. Semoga tetap di dalam lindungan Al-Hayyul Qayyum sepanjang zaman. Itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta. Kepada nada semua merata, semoga Allah di pihak kita. Ayahanda ini usia lanjut, perlu sampaikan wasiat tersebut. Semoga anakku bituran menyambut, semoga keluarga setia menurut. Dari waktu ke waktu selalu ada perubahan. Semenjak Nabi Adam diciptakan, semakin bergerak zaman ini, semakin maju tingkat SDM yang hidup di muka bumi. Sekaligus semakin banyak tantangan yang dihadapi. Segala nama dari perubahan zaman itu tercatat. Misalnya kita mengenal zaman kuno, ada juga disebut dengan zaman modern. Di Indonesia terdapat era presidensial, demokrasi, orde lama, dan reformasi. Mengingat tantangan yang semakin meningkat, terutama kemungkaran yang bertambah meluas, tanpa mengenal batas dan waktu, berjalan terus-menerus dengan kehendak manusia yang menyebarkannya. Di mana-mana fitnah meluap,
kezaliman melimpah, keadilan terlupakan, ketidakperi kemanusiaan terjadi, pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, zina, perselingkuhan merajalela, korupsi dan kolusi semakin menjadi-jadi. Sementara kasih sayang, saling memperhatikan, gotong royong hilang musnah, musyawarah ditinggalkan, kebanyakan berjalan dan bergerak sendiri. Inilah yang dulu guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid katakan. Beliau menyebut situasi ini dengan zaman mungkarat. Hadirin, hadirat pemirsa yang berbahagia. Zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak membaca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Mengingat Tuhan setiap saat. Bila saatnya Masya Allah, wa inna lillah wa inna lillah. Berbanyakkan takbir dan hasbunallah, dan terus menerus membaca hauqalah. Dan terus menerus membaca khawqalah. Pada zaman mungkarat terdapat banyak sekali model manusia yang mengindikasikan jauh dari agama. Di antaranya banyak orang-orang terkena guna-guna untuk melakukan kejahatan, seperti orang kena kebaji, suka memperlihatkan aib sendiri, menjemur bangkai di alas bukit. Kebiasaan orang jahat itu akan ditinggalkan dan akan diulangi sewaktu waktu. Adakah bunga menolak bangkai? Banyak orang menyebut kembali nama-nama yang sudah hilang dari ingatan. Mereka menyebutnya dengan sebutan yang jelek. Terbangkit batang, terendam, terangkat. Kebanyakan tidak dapat membedakan antara baik buruk, haram, halal, benar dan salah. Orang bangsa makan, masak mentah juga. Kebanyakan tak tahu diri, seperti bangsat tak tahu disukarnya. Jangan kita seperti itu. Banyak juga melakukan perbuatan di luar kebenaran dan keadilan. Mencincang, tidak memapas. Membunuh, tidak membangun. Banyak juga terjadi orang yang pura-pura tidak tahu, sudah gahru, cendana pula. Di dalam cinta kasih misalnya, banyak orang yang melepaskan cinta lama dan mendapatkan cinta baru. Sebab karena cendrawasih, merak emas dilepaskan. Banyak yang pura-pura menyayangi seseorang, namun mereka memiliki cinta yang semu. Hidung dicium, pipi digigit. Pada zaman mungkarat ini juga banyak terjadi. Yang dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Banyak yang sangat tercengang melihat kejahatan dan kemungkaran. Seperti orang darat jolong menurut. Banyak orang yang pandai bersilat lidah, kemudian dipercayai oleh orang. Sedang orang yang bodoh selalu dipermainkan. Siapa cerdik, tinggi naik. Siapa calak, menang berhitung. Atau cerdik, terkedik, bingung, terjual. Janganlah sampai para tokoh dan pemimpin selalu menuruti kemauan orang lain yang tidak beriman, tidak berilmu, tidak memiliki wawasan keagamaan. Bagai kerbau dicocok hidung. Padahal orang lain tersebut, orang yang dipercayai oleh para tokoh, para pemimpin, adalah orang yang sangat tamak. Seperti Dabih menampung darah. Dan mereka adalah orang-orang yang terlalu sempit pemahaman agamanya, seluas dada tumat. Janganlah pemimpin menjadi tamak sehingga rakyat diperlakukan dengan cara tidak adil.
tiba di dada dibusungkan, tiba di perut dikempiskan. Janganlah seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menyadari situasi kondisi pada zaman mungkarat ini. Nah, pada zaman mungkarat ini juga, misalnya dalam penyebaran fitnah, banyak orang yang menceritakan cerita dari orang lain, sehingga cerita itu menjadi lebih dan dapat menyinggung perasaan orang lain, bahkan menjadi sumber perpecahan, bagai dagangan bersambut yang dia jual. Akibat dari fitnah tersebut meluas menjadi dendam kesumat, peperangan yang tidak berkesudahan, sehingga menjadi sesuatu yang menyakitkan hati, bagai duri dalam daging. Banyak juga yang suka merasa iri hati melihat kelebihan dan keunggulan orang lain. Seperti bangau minta aku leher, badak minta aku daging. Akibatnya banyak orang yang melakukan sesuatu secara diam-diam, gunting makan di dalam. Ketidakjujurannya tersebut menimbulkan dan mengakibatkan teman sendiri menjadi celaka, bagai menggunting dalam lipatan, atau memiliki tujuan yang tersembunyi dalam tingkah laku atau pembicaraan. Kilat di dalam kilat. Lebih parahnya kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang terdekat di antara kita, yang kemudian sesuatu tersebut akan mencelakai kita, akan membuat kita kalah, membuat kita sakit, membuat kita bahkan sampai hancur lebur. Nah, mereka ini selalu berkhianat bagi musuh dalam selimut. Hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattakhidhul yahuda wan nasara la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'di wa man yatawallahum minkum فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya bersegera mendekati mereka, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 52. اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله
Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 57. Begitulah keadaan pada zaman mungkarat saat ini. Banyak hal semu yang terjadi. Bagai masak di dalam, mentah di luar. Anehnya kesemuanya tersebut dilakukan oleh orang-orang yang pandai menyesuaikan diri dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Bagai dalam berselam, dangkal berjingkat, sehingga kita sulit menduga hati dan pikiran orang tersebut. Dalam laut boleh diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi untunglah terdapat orang-orang yang berilmu dan bertakwa serta peduli terhadap kebaikan, peduli terhadap agama. Mereka selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka selalu mengetahui maksud yang kurang baik dari seseorang yang ingin menghancurkan agama. Dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Karena bagaimanapun saat ini banyak sekali bilangan orang-orang yang tidak jujur dalam 2 tengah 3. Mereka dalam kejahatan selalu berusaha dengan cepat untuk mendapatkan maksudnya. Siapa cepat, dialah yang dapat. Kelakuan orang-orang jahat tersebut seperti orang tak waras. Sudah berdendang seorang saja. Bahkan saat ini banyak kita temukan orang-orang yang berwajah buruk, terutama sekali kaum wanita yang suka berdandan, dan karena berdandan tersebut membuatnya semakin buruk. Dendang gonggong telur. Bahkan mereka itu sekarang ini kita lihat pakai pakaian you can see. Nah, kalau tidak memakai pakaian you can see, kolot. Mereka berkata kolot. Nah, inilah pada zaman sekarang ini. Jadi banyak wanita yang lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang wanita. Padahal wanita itu adalah tiang agama. Wanita itu adalah pondasi. Kalau wanita itu baik, misalnya istri, ya, dalam keluarga kalau baik, maka agama ini akan baik. Kelakuan suaminya akan baik. Misalnya seorang istri yang soleha, yang mendukung suaminya untuk berjuang, maka dia rela ditinggalkan, rela berjuang bersama suaminya. Minimal ditinggalkan oleh suaminya yang berjihad fi sabilillah. Misalnya menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Hadirin, hadirat yang berbahagia. Gunung fitnah bertubi-tubi di sana sini menjadi-jadi. Fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Mungkin dahsyatnya di haus nanti. Hidupkan jiwa ikhlas sejati, tetap memohon taufik ilahi. Siang dan malam menyerah diri ke hadirat Allah Rabbil Izzati. Hadirat Allah Rabbil Izzati. Selanjutnya, gambaran zaman mungkarat pada zaman now ini.
Misalnya dalam kebaikan, ya, dalam mengeluarkan sumbangan atau zakat. Banyak orang yang perhitungan dan tidak mau melebihkan dari apa yang diwajibkan. Atau dalam hal kebaikan, mereka hanya terfokus dengan kebaikan yang berada di depan matanya saja. Dan itu semua kebetulan dilakukannya karena memang sudah kewajibannya dalam profesinya. Dan sebagai sesuatu yang sudah pasti tak akan pernah bisa berubah. Yang sejengkal tak akan jadi sedepah. Namun dalam hal menuntut bagian atau hak dari apa yang diusahakan sangat tamak. Seperti diberi sedikit minta banyak. Ya, bagai Belanda minta tanah, diberi sehasta minta sedepah. Atau dalam hal pembicaraan selalu melebihkan pembicaraan. Yang sehasta jadi sedepah. Begitulah orang-orang ya, pada zaman sekarang ini. Nah, mereka termasuk orang munafik, tidak setia, depan belakang lain bicara. Biasanya orang munafik dalam mengerjakan pekerjaannya dengan cepat, bahkan terlalu cepat. Ya, deras datang, deras kena. Yang penting mereka cepat mendapatkan hasil. Mereka juga selalu mengerjakan sesuatu ya, tindakan yang mana tindakan itu akan mendatangkan kerugian bagi kita, bagi orang lain, seperti deras datang dalam kena. Kenapa zaman mungkarat ini dengan cepat terjadi, meluas dan terstruktur? Karena kebanyakan orang tidak peduli terhadap ajaran agama. Walaupun banyak orang yang pintar dan ahli, tapi kepintaran dan keahlian itu pada zaman now ini ya, menurut bidang masing-masing. Karena sudah banyak jurusan, sudah banyak pembagian spesifikasi keilmuan. Jadi akan tetapi karena faktor kemungkaran telah membudaya dan tersistem, bahkan terstruktur, maka sulit bagi kita yang mau menempatkan diri sebagai pembela agama untuk menghilangkan dan memberikan solusi terhadap kemungkaran tersebut. Semuanya akan menjadi mudah bila persatuan, persahabatan, dan kebersamaan dipupuk dan dibina dengan bagus, terstruktur dan terarah. Perjuangan secara sistemik dibutuhkan, baik itu melalui sistem organisasi dan birokrasi maupun sistem-sistem perjuangan yang lainnya. Teori dari istilah perjuangan terstruktur dan terarah tersebut akhir-akhir ini digunakan hanya dalam memperjuangkan kepentingan politik. Jarang dipakai dalam perjuangan agama. Karena memang para pelaku-pelaku yang tampil ya sebagiannya adalah pelaku-pelaku yang identik dengan perebutan kursi, jabatan dan perak. Semoga saja yang betul-betul ya, pelaku-pelaku yang identik dengan perebutan iman takwa, perebutan ridha Allah, perebutan ya bagaimana menjalankan amanat itu muncul pada pemimpin-pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita saat ini. Jangan sampai sebaliknya tadi hanya merebutkan kursi, jabatan dan perak. Karena apa? Karena ya, orang-orang yang betul-betul memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan ya, itu seharusnya ya, jangan malu, jangan terdiam terpana memangku tangan di kebisuan yang panjang. Jangan sampai mereka tidak berani ya, membuka mulut di hadapan para tokoh, pejabat dan pemangku kebijakan dan lebih condong pada perjuangan sendiri dan keluarga saja, sehingga yang tampil, yang muncul di depan itu orang-orang yang seperti tadi, yaitu hanya memperjuangkan kursi emas, intan, permata, hanya memperjuangkan ya, kemuliaan, hanya memperjuangkan kehormatan. Maka kita atau siapapun yang memiliki wawasan, memiliki kesempatan untuk maju ya, bagi yang memiliki pemahaman keagamaan, maka ini lebih baik. Oleh karena itu, maka janganlah kita harapkan dengan bakat dan bidang kita yang berbeda-beda ini ya, umat Islam, kaum muslimin yang memiliki kesempatan tersebut harus maju, jangan diam ya, harus maju, harus
ke depan supaya nanti bisa memberikan kebijakan-kebijakan, bisa memberikan keputusan-keputusan yang itu lebih berguna, lebih memihak terhadap perkembangan agama kita, yaitu agama Islam, lebih memihak kepada bagaimana agama ini hidup, bagaimana agama ini tersebar, bagaimana ajaran agama disubur makmurkan. Nah, inilah yang diharapkan pada zaman saat ini, zaman mungkarat ini, supaya muncul tokoh-tokoh yang berani, tokoh-tokoh yang yakin, ikhlas, istiqomah, tokoh-tokoh yang sidik, amanah, tablik, patonah, dan paling penting itu berani mengatakan kebenaran. Kulil haqqo walau kana murran. Berani mengatakan kebenaran walaupun itu sangat pahit, dan berani mengatakan tidak terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Nah, oleh karena itu pada zaman mungkarat ini juga banyak hal yang ditinggalkan, Nah, terutama yang tadi itu perjuangan secara terstruktur, sistemik, harus itu sebenarnya dibentuk, harus dibina, harus dilakukan oleh tokoh-tokoh kita di kalangan umat Islam. Harus tadi itu sistem-sistem yang terstruktur, terarah, sistemik itu harus dilakukan supaya perjuangan kita terarah, supaya dengan sistemik, dengan terstruktur dan terarah itu, maka kita bersama-sama, terutama yang memiliki kesempatan untuk maju di depan itu, nah, tercapai apa yang dicita-citakannya, khususnya untuk menegakkan agama. Nah, melihat situasi ini, bagi pejuang sejati dalam menegakkan kebenaran, tidak mengenal kata dan gerakan gentar dan takut. Mereka selalu menanamkan pada jiwanya ajaran agama, wasiat dan fatwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh bagi warga Nahdlatul Watan, yaitu tegak teguh, ikhlas, berani, dan yakin, ikhlas dan istiqomah. Mereka bahu membahu, saling mengasuh dan mengasah, saling mengayomi, berjuang sepanjang masa. Memang disadari saat ini kesulitan terasa, akan tetapi terdapat cara dan metode yang telah diajarkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang harus kita pakai, yaitu salah satunya dengan membaca, dengan belajar, banyak belajar, dengan banyak membaca Quran, zikir, doa, membaca salawat, hauqalah dan sebagainya yang bisa menguatkan hati, jiwa dan raga kita untuk terus berjuang dan sebagai preventif dari efek dan implikasi kemungkaran tersebut. Salah satu yang paling terasa dari keadaan-keadaan ini, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi adalah munculnya perselisihan dan perpecahan di mana-mana. Kebanyakan orang sudah tidak mau saling memperdulikan. Mereka berjalan sendiri dan hanya mau menang sendiri. Ajaran agama telah dilupakan. Nah, bagi yang mau mengamalkan agama, Al-Quran, Al-Hadis, fatwa-fatwa para ulama, dan di kita, di warga Nahdlatul Watan mau mengamalkan wasiat, mau mengamalkan fatwa Al-Maghfurullah guru besar kita Bapak Maulana Syekh, jangan khawatir dan takut, karena dengan Quran, hadis, dengan wasiat, dengan fatwa, dengan ajaran agama, dengan zikir, dengan doa akan mencerahkan dan sebagai solusi yang tepat untuk menghadapi zaman mungkarat ini. Bukankah di dalam Al-Quran telah banyak petunjuk yang dipakai untuk menghadapi zaman mungkarat? Yakinlah kita semuanya bahwa bantuan Allah pasti ada bila kita memang betul-betul mau berusaha dan berdoa. Oleh karena itu, mari kami mengajak kepada kita semua, khususnya warga Nahdlatul Watan, mari kita bersatu, mari kita kompak utuh, tegak teguh pendirian, tegak teguh pendirian dalam mengamalkan ajaran agama, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, mengamalkan wasiat, mengamalkan fatwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh, sehingga apapun yang terjadi
ya, pada diri kita secara pribadi, secara individu, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, ya. Apapun itu bentuk perselisihan, permusuhan itu, maka akan cepat kita kembali ke ajaran agama. Karena ajaran agama mengajarkan bila terjadi perselisihan, perdebatan, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah. Nah, inilah ajaran agama. Oleh karena itu, mari sekarang ini kalau kita mau menjadi murid guru besar kita Bapak Maulana Syekh, kalau kita mau betul-betul mengikuti beliau, mari kita rendahkan hati, kita rendahkan diri, kita tawadhu, kita betul-betul sadar bahwa kita memang harus kembali ke ajaran agama, kita memang harus kembali ke ajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, maka ketika terjadi perselisihan, perdebatan, perpisahan, perpecahan itu, maka cepat diselesaikan. Misalnya, ya, misalnya dengan cara musyawarah, mufakat, dengan cara bertemu, dengan cara dialog, diskusi. Nah, ketika kita berada di satu forum, di situ boleh kita berargumen dengan dalil masing-masing, namun harus ditutupi dengan kesimpulan yang pasti. Nah, kesimpulan inilah yang harus merujuk kepada kesimpulan yang lebih memihak kepada ajaran agama. Contohnya di Nahdlatul Wathon ini lebih memihak terhadap bagaimana organisasi Nahdlatul Wathon ini bisa berkembang, bisa jaya, bisa akor, bisa patuh, bisa kompak, bisa utuh. Nah, ketika kita sudah sadar terhadap bagaimana urgensi persatuan ini, maka nanti secara otomatis kalau Nahdlatul Wathon ini jaya, Islam pun akan jaya. Karena pokok daripada Nahdlatul Wathon itu adalah bagaimana menghidupkan agama, ya, menghidupkan iman dan takwa. Bagaimana menyebarkan, ya, menyuburkan ajaran agama Islam. Inilah pokok daripada Nahdlatul Wathon, yaitu pokoknya pokok NU iman takwa. Jadi siapa yang mengaku dirinya orang NU, ya, maka yang menjadi tolok ukurnya adalah sejauh mana ukuran iman dan takwanya. Maka ketika kita kompak utuh bersatu, maka di situ sebagai cerminan bahwa kita beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena kita yakin, bahkan di dalam wasiat dijelaskan di situ bahwa kita diwajibkan untuk kompak membela agama. Nah, salah satu ajaran agama adalah kompak, utuh, tegak, teguh pendirian, yaitu bersatu. Nah, ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Maka saat ini jangan sampai kalau kita membatu-batu, kalau kita perasaan kita keras, hati kita keras, pikiran kita membeku, ya, terus gerakan kita membatu, tidak mau bergerak untuk bersatu, tidak mau mencari solusi untuk itu. Nah, jangan sampai ini termasuk kemungkaran. Jadi khawatirnya situasi-situasi, ya, sejarah masa lalu yang sudah kita alami ini, ya, itu termasuk zaman mungkarat, yang sehingga karena zaman mungkarat itulah, ya, terjadi korelasi sebab akibat hukum kausalitas yang mana kita rasakan, yaitu berentetan atau mutawatir dari musibah 2017, 18, 19, 20, dan na'udzubillah akan terjadi musibah-musibah yang berikutnya. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, mari, ya, melalui video ini, melalui sharing ini, karena saat ini zaman corona, kita tidak bisa saling jenguk-menjenguk, ya, kita tidak bisa bersilaturahmi, maka lewat video ini, lewat tempat rumah kami ini, kami menyampaikan, ya, bahwa ini adalah suara hati kami, ya, sebagai orang yang lemah, untuk bagaimana supaya kita ini bahu membahu, supaya kita ini saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, sehingga, ya, agama kita Islam jaya, sehingga kita betul-betul, ya, bisa menuju ke persatuan warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam, sehingga juga kita akan menjadi beriman dan bertakwa yang pada akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.